Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita khaturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Insyaallah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah dan Nabi cintai. Pemirsa sekalian, kembali kita berjumpa dalam program Oase Pendidikan di podcast MTK. Kita akan membahas terkait dengan persoalan-persoalan atau seputar perbincangan-perbincangan yang ramai dibicarakan di abad ke-21 ini. Perbincangan-perbincangan soal pendidikan yang selalu ditampilkan baik dalam media sosial, media cetak dan media-media yang lainnya. Tentu ini jadi ruang dan bahan diskusi buat kita sekalian dalam rangka untuk perbaikan program-program pendidikan kita ke depannya. Pemirsa yang budiman, sebelum saya membahas seputar dengan apa yang saya maksudkan di depan tadi, saya ingin bercerita di beberapa pekan sebelumnya. Saya berjumpa dengan salah satu lembaga pendidikan di seputaran daerah Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan terjadi ada perbincangan semacam interview. Saya dilemparkan dengan satu pernyataan, bahkan pertanyaan, beberapa pertanyaan yang dilemparkan ke saya terkait dengan bagaimana langkah yang akan diambil tatkala kemudian kita lagi serat atau lagi kurang peserta didik. Dalam hal ini dia mau ingin bicara soal PPDB, penerimaan peserta didik baru di satuan pendidikan. Beberapa kali kami berjumpa dan pertanyaan selalu diulang soal itu. Dan saya geleng-geleng kepala juga saat itu. Dan lagi-lagi saya istiqamah berbicara ketika kita ingin lembaga pendidikan kita ini banyak peminatnya atau orang lihat menyukainya, maka satu hal yang harus kita perbaiki adalah kurikulum pendidikan. Atau yang kemudian kita sebut dalam terminologi terbaru adalah program pendidikan. Pemirsa yang budiman, dulu kurikulum pendidikan itu hanya dikenal secara sempit. Kurikulum sama dengan mata pelajaran dulu. Tapi dalam pandangan terbaru, kurikulum sudah didefinisikan dalam terminologi yang begitu luas. Yakni kurikulum dikenal sebagai program dalam sebuah institusi pendidikan. Dalam arti singkat adalah yakni apa yang ada berupa program di lingkungan satuan pendidikan, maka itu kurikulum. Maka terbaru ada istilah kurikulum, kokurikulum, intra, bahkan ada ekstra kurikulum. Yang kemudian kita sering menyebut dengan ekstrakurikuler. Kemudian ada istilah intrakurikuler atau kokurikuler. Ini adalah bagian dari rangkaian kurikulum yang ada di satuan pendidikan. Dan singkat kemudian saya di akhir dalam pertemuan itu kemudian saya tetap berpegangan pada statement itu dengan menyebutkan bahwa jika tahun depannya kemudian sekolah atau institusi ini menginginkan siswa lebih dari satu rombel, bahkan 3 rombel yang diinginkan oleh institusi setempat, maka yang harus diperbaiki adalah kurikulum pendidikannya. Yang harus diperbaiki adalah program pendidikannya. Agar kemudian tidak hanya semata-mata pendidikan itu bicara covernya. Tidak semata-mata pendidikan itu hanya bicara fasilitasnya. Tidak semata-mata pendidikan itu hanya bicara seputar dengan gedung mewahnya. Tetapi pendidikan seharusnya bicara jantungnya. Apa jantung pendidikan? Yakni kurikulum itu sendiri. Jika kurikulum kita bagus, program sekolah kita bagus, maka orang tua atau calon orang tua dan calon wali murid akan tertarik dan akan mengikuti, bahkan mendaftarkan anak-anaknya ke institusi setempat. Tapi jika kemudian kita berlomba-lomba bermegah-megah dengan bangunannya tetapi minus dalam program kurikulum atau kurikulumnya, maka sudah tentu orang masukin anaknya ke dalam sekolah maksudnya. Kemudian pas di dalamnya kurikulumnya
tidak sesuai dengan ekspektasi. Maka yakinlah teman-teman sekalian, pemirsa yang budiman, maka institusi sejenis ini akan ditinggal banyak masyarakat. Apalagi di era sekarang, di abad ke-21, di era disruption ini, banyak sekali orang tua kita yang Masya Allah, calon orang tua ini banyak yang cerdas. Sudah mulai lihat, sudah mulai mengetahui dari media terkait dengan sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip disebut dengan sekolah-sekolah unggulan. Dan saya di sekitar 10 tahun terakhir ini coba melihat sekolah-sekolah terbaik. Kita sebutkan saja di sekolah-sekolah Islam seperti Sekolah Nurul Fikri, sekolah-sekolah Ummul Qura, sekolah-sekolah Al-Irsyad, sekolah-sekolah besar yang lainnya. Tidak terlepas dari bagusnya kurikulumnya. Tidak terlepas dari bagusnya program di sekolah itu. Karena bagaimanapun pemirsa yang budiman, isi dari semua yang ada dalam bangunan sekolah yang diinginkan oleh masyarakat, diinginkan oleh orang tua wali murid, diinginkan oleh siswa, yakni bagus kurikulumnya. Masalah fasilitas dalam institusi pendidikan adalah pendukung. Masalah bangunan, fasilitas pendidikan adalah penopang dalam proses pembelajaran. Dan inti atau jantung dari pendidikan kita sekali lagi adalah kurikulum itu sendiri. Baru kemudian kita siapkan instrumen yang lainnya dalam menopang kesuksesan kurikulum. Apa itu? Yakni pemirsa yang budiman, yakni guru yang menjalankan semua proses dari setiap program-program pendidikan. Maka dari situ pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi bicara soal kurikulum, kita harus peka akan hal ini. Maka dari itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat situasi yang ada, Indonesia termasuk negara yang paling sering berganti kurikulum. Indonesia termasuk negara yang paling sering mengupdate kurikulum. Saya tidak bicara level politiknya, tapi yang ingin saya sampaikan dalam perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka saat ini juga, yakni tidak lain dan tidak bukan untuk mengupdate bahwa kurikulum kita sudah segera diupdate untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di abad 21 ini. Gaya pembelajaran pun mengikuti abad ke-21. Metode dan tradisi pembelajaran yang ada di dalam sekolah pun mengikuti perkembangan zaman. Maka sekarang muncul lagi istilah-istilah dalam kurikulum kita. Ada literasi seperti literasi teknologi, literasi budaya, literasi baca tulis, literasi numerik, dan yang lain-lainnya. Ini muncul sebagai bagian dari mencoba untuk menjemput, mencoba untuk peka terhadap situasi dan kondisi serta perkembangan zaman yang begitu luar biasa di abad ke-21 ini. Maka dari itu teman-teman pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam rangka untuk membangun sebuah institusi pendidikan, mari kita peka terhadap kurikulum ini. Jangan sampai kemudian kurikulum ini hanya dianggap sebagai hal yang penopang. Padahal kurikulum ini adalah inti dari sebuah satuan pendidikan. Padahal kurikulum ini adalah inti dari lembaga pendidikan. Kurikulum ini adalah jantungnya pendidikan kita. Orang-orang kalau bicara sekolah tidak terlepas dari kurikulum. Karena sekolah isinya program. Program itulah yang disebut dengan kurikulum pendidikan. Maka dari itu di akhir pembicaraan ini, di akhir diskusi ini, saya sekali lagi ingin menekankan bahwa kalau kita menginginkan antusias besar dari masyarakat, kalau kita menginginkan sebuah perhatian yang lebih terhadap lembaga kita, maka yang pertama yang harus diperbaiki adalah program. Pertama yang harus diperbaiki adalah kurikulum kita. Kemudian kita siapkan para tenaga pendidik, kita siapkan para SDM, kita siapkan para stakeholder yang lainnya sebagai penopang dalam rangka untuk menyelesaikan dari setiap program-program yang diselenggarakan di sebuah institusi pendidikan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga perbincangan ini, diskusi kita kali ini memberikan sebuah ilmu pengetahuan, memberikan ibrah bagi kita sekalian dalam rangka lebih melihat kurikulum sebagai jantungnya pendidikan. Kepekaan kita bangun melihat bahwa
pendidikan tidak semata-mata bicara soal banyak dan sedikitnya siswa. Tetapi pendidikan bicara soal baiknya programnya, barulah kemudian ada semacam pemandangan yang lebih, yakni yang akan diserap oleh orang tua wali murid. Baru kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah ini bagus, itu bagus, dan ini bagus, dan seterusnya. Maka sekali lagi perbaiki kurikulum pendidikan kita. Semoga bermanfaat buat kita sekalian dan menjadikan kita lebih peka terhadap sebuah bangunan dari kurikulum kita yang ada di satuan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari pribadi saya yang khilaf. Wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.